Pernahkah Anda berada di satu titik dalam hidup di mana semua pintu seolah terkunci rapat? Anda telah mencoba segala cara, berkonsultasi dengan para ahli, mengeluarkan seluruh tabungan, dan menggunakan semua koneksi yang Anda miliki. Namun hasilnya tetap nol. Di saat itu, logika manusia Anda mulai berbisik, "Sudahlah, ini mustahil, tidak ada lagi jalan keluar." Perasaan sesak ini, rasa putus asa yang menghimpit dada, adalah momen di mana dunia mengakui keterbatasannya. Namun bagi seorang mukmin, saat pintu bumi tertutup, itulah saatnya pintu langit terbuka lebar. Video ini bukan sekedar tentang rangkaian kata-kata yang kita ucapkan saat meminta sesuatu. Ini adalah tentang sebuah getaran frekuensi iman yang mampu menembus 7 lapis langit dan menggetarkan arsy Sang Pencipta. Kita sering menganggap doa sebagai pilihan terakhir, padahal doa adalah senjata pertama dan utama. Kita akan membahas mengapa ada doa yang begitu dahsyat hingga mampu mengubah takdir, membatalkan bencana yang sudah di depan mata, dan menyembuhkan penyakit yang divonis medis tidak ada obatnya. Pernahkah Anda bertanya, apa rahasia di balik doa-doa para nabi yang langsung dijawab seketika? Apa yang membedakan doa yang hanya sampai ke langit-langit kamar dengan doa yang melesat melampaui galaksi menuju singgasana Allah? Dalam 8 bab ke depan, kita akan membedah anatomi doa yang mustajab. Kita akan belajar bagaimana mematikan logika duniawi untuk menghidupkan keyakinan ilahi. Jika hari ini Anda sedang membawa beban yang berat, masalah yang terasa mustahil, atau impian yang ditertawakan orang lain, tetaplah di sini. Karena setelah menyimak video ini, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan doa Anda adalah kunci untuk membuka gudang keajaibannya. Pastikan Anda klik tombol subscribe dan siapkan hati Anda untuk sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara Anda meminta kepada Allah selamanya. Banyak dari kita yang berdoa setiap hari, namun seringkali doa itu hanya sebatas di lisan. Kita membaca teks doa dengan cepat, pikiran melayang ke pekerjaan, dan hati kita tidak benar-benar hadir. Doa seperti ini ibarat sebuah surat tanpa alamat dan tanpa perangko. Ia tidak akan sampai ke tujuannya. Doa yang menembus arsy adalah doa yang lahir dari rasa fakir, perasaan benar-benar butuh, miskin, dan tidak berdaya di hadapan Allah. Imam Ibnul Qayyim pernah mengibaratkan doa seperti busur panah. Kekuatan panah untuk mencapai sasaran tergantung pada kekuatan tangan yang menarik busurnya. Busur itu adalah hati yang khusyuk, talinya adalah ketulusan, dan anak panahnya adalah doa itu sendiri. Jika hati kita lalai dan penuh ragu, maka busur itu lemah, dan doa kita tidak akan pernah melesat jauh. Doa yang dahsyat adalah saat Anda merasa bahwa jika Allah tidak menolong Anda detik ini juga, maka Anda akan hancur. Inilah rasa yang dimiliki Nabi Yunus di perut ikan, atau Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Selain rasa butuh, doa yang mustajab membutuhkan keyakinan yang bulat. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan." Jangan pernah berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, jika Engkau mau, tolonglah aku." Itu adalah bentuk keraguan. Allah tidak butuh syarat untuk menolongmu. Berdoalah seolah-olah Anda sudah melihat jawaban itu di depan mata. Mintalah dengan detail, mintalah dengan penuh adab, dan mintalah dengan terus-menerus. Doa yang menembus arsy adalah doa yang dipanjatkan dengan tetesan air mata penyesalan dan harapan. Di bab ini, kita belajar bahwa kualitas doa tidak diukur dari panjangnya kalimat atau indahnya sajak, melainkan dari sejauh mana hati kita tunduk dan mengakui bahwa hanya Dialah satu-satunya penolong. Jangan biarkan lisanmu bergerak tanpa diikuti oleh hatimu. Logika manusia adalah penjara yang seringkali membatasi keimanan kita. Logika berkata, "Kamu sudah tua, tidak mungkin punya anak." Logika berkata, "Utangmu miliaran, tidak mungkin lunas dalam sebulan." Logika berkata, "Kankermu stadium 4, tidak mungkin sembuh." Memang benar, secara hukum sebab akibat di dunia, itu semua masuk akal. Namun, tahukah Anda bahwa Allah adalah Sang Pencipta hukum sebab akibat tersebut? Dia tidak terikat oleh hukum yang Dia ciptakan sendiri. Doa yang menembus arsy adalah doa yang berani melompati pagar logika. Ingatlah kisah Nabi Zakaria AS. Beliau berdoa meminta keturunan saat rambutnya sudah putih semua dan istrinya mandul. Secara medis, mustahil. Tapi Zakaria tidak meminta kepada dokter. Beliau meminta kepada pencipta sel dan rahim. Hasilnya, lahirlah Nabi Yahya AS. Ingat pula kisah Nabi Musa AS di depan Laut Merah. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang haus darah.
Di depan ada samudra luas. Logika berkata, kita habis. Tapi iman Musa berkata, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku petunjuk. Laut pun terbelah. Ketika Anda berdoa, tinggalkan logika Anda di pintu masjid. Jangan pernah berpikir, bagaimana cara Allah menolongku? Karena bagaimana adalah urusan Allah. Tugas Anda hanyalah meminta dengan yakin. Allah memiliki ribuan jalan yang tidak pernah terlintas di otak jenius manusia sekalipun. Dia bisa menggerakkan hati orang yang membencimu untuk menolongmu. Dia bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa adalah jembatan antara dunia fisik yang terbatas dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Saat Anda berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu lagi caranya. Aku serahkan padamu." Itulah saat keajaiban mulai bekerja. Jangan biarkan angka-angka di atas kertas atau vonis manusia membuatmu berhenti mengetuk pintu langit. Bagi Allah, menciptakan seluruh alam semesta jauh lebih mudah daripada sekadar menyelesaikan masalahmu. Maka, mintalah hal-hal besar kepada Tuhan yang Maha Besar. Seringkali kita menyangka bahwa doa yang kuat adalah doa yang diteriakkan dengan lantang atau dibacakan di depan banyak orang. Namun, Al-Quran memberikan sebuah rahasia besar tentang kelembutan dalam berdoa. Saat menceritakan doa Nabi Zakaria, Allah berfirman, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Mengapa suara lembut? Karena Allah Maha mendengar, bahkan detak jantung dan bisikan paling dalam di lubuk hati kita pun Dia tahu. Suara lirih menunjukkan kedekatan, ketulusan, dan rasa malu seorang hamba. Ada kekuatan luar biasa dalam doa yang dipanjatkan di keheningan malam saat orang lain tidur lelap. Di saat itulah ego manusia sedang di titik terendah. Tidak ada ria, tidak ada pamer, hanya ada Anda dan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Ini adalah golden hour atau waktu emas, di mana jalur komunikasi antara hamba dan arsy terbuka lebar tanpa hambatan. Doa yang menembus arsy seringkali adalah doa yang tidak didengar oleh telinga manusia di sebelahmu, tapi getarannya menggetarkan langit. Jangan remehkan air mata yang jatuh di atas sajadah dalam kegelapan malam. Satu tetes air mata karena takut dan harap kepada Allah sanggup memadamkan api neraka, apalagi sekadar menghancurkan gunung masalahmu. Dalam keheningan, kita belajar adab. Kita tidak mendikte Allah, tapi kita merayunya dengan Asmaul Husna. Kita memujinya sebelum meminta. Kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka dan penutup doa, karena doa yang tidak disertai solawat akan terhenti di antara langit dan bumi. Bab ini mengajak kita untuk kembali menemukan kenikmatan dalam berkhalwat, berduaan dengan Allah. Jangan hanya mengeluh di media sosial yang hanya menghasilkan simpati manusia, tapi mengeluhlah di atas sajadah yang akan menghasilkan solusi dari Sang Pencipta. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah tahajud, saya sudah menangis, tapi mengapa keadaan saya belum berubah? Apakah doa saya tidak menembus arsy? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Namun, kita perlu memahami bahwa ada hambatan yang bisa membuat doa tertahan di langit dunia. Penghalang terbesar bukanlah dosa kita, karena Allah Maha Pengampun, melainkan makanan dan harta yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Ia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Robbi, ya Robbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Maka Rasul bertanya, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Harta haram ibarat racun yang melumpuhkan frekuensi doa. Jika kita ingin doa kita melesat ke arsy, pastikan setiap suap nasi yang masuk ke mulut kita dan keluarga berasal dari cara yang halal. Selain itu, penghalang lainnya adalah hati yang penuh dengan dendam dan memutuskan tali silaturahmi. Allah enggan menurunkan rahmat-Nya kepada mereka yang memutus hubungan dengan saudaranya. Periksalah hati Anda. Adakah rasa sombong atau merasa lebih baik dari orang lain? Karena kesombongan adalah sifat yang paling dibenci oleh pemilik arsy. Namun, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami. Jawaban Allah tidak selalu berupaya. Kadang jawabannya adalah tunggu, atau aku punya yang lebih baik untukmu, atau aku simpan doa ini sebagai pahala di akhirat. Karena apa yang kamu minta justru akan membahayakanmu. Ingatlah, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Dia Maha tahu masa depan, sedangkan kita hanya tahu masa sekarang.
Bisa jadi, keterlambatan jawaban doa adalah cara Allah untuk membuat kita terus mengetuk pintunya, karena Dia merindukan suara kita. Doa yang benar-benar menembus arsy tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali kepada Anda, entah dalam bentuk yang Anda minta, atau dalam bentuk perlindungan dari musibah yang seharusnya menimpa Anda. Jangan pernah berhenti berdoa karena merasa belum dijawab, karena berhenti berdoa adalah kerugian yang sesungguhnya. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan. Syukur. Biasanya kita hanya bersyukur saat mendapatkan nikmat, dan kita hanya mengeluh saat dalam ujian. Namun, para kekasih Allah menggunakan syukur sebagai booster agar doa mereka cepat menembus arsy. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Lain syakartum, la'azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku. Syukur adalah magnet bagi keajaiban. Bagaimana cara bersyukur di tengah masalah? Cobalah lihat apa yang masih Anda miliki, bukan apa yang hilang dari Anda. Jika Anda kehilangan pekerjaan, bersyukurlah karena Anda masih memiliki kesehatan. Jika Anda sedang sakit, bersyukurlah karena Anda masih memiliki iman dan lisan untuk berzikir. Syukur di tengah ujian adalah level iman tertinggi yang sangat dicintai oleh Allah. Saat Anda berkata, "Alhamdulillah ala kulli hal," segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, arsy berguncang karena kekuatan ridho Anda terhadap takdirnya. Doa yang diawali dengan syukur memiliki jalur cepat untuk dikabulkan. Sebelum Anda meminta apa yang Anda inginkan, habiskanlah waktu lebih lama untuk berterima kasih atas apa yang sudah Dia beri. Pujilah Allah dengan pujian yang layak bagi keagungannya. Akui bahwa semua yang Anda miliki saat ini adalah pemberiannya yang gratis. Syukur akan melapangkan dada, dan dada yang lapang akan membuat doa mengalir lebih jernih. Orang yang bersyukur tidak akan pernah merasa kekurangan, karena ia merasa cukup dengan Allah. Dan saat seseorang sudah merasa cukup dengan Allah, maka Allah lah yang akan memenuhi segala kebutuhannya tanpa ia minta sekalipun. Syukur adalah bahasa penduduk surga, dan saat Anda membawanya ke bumi, pintu-pintu langit akan terbuka menyambut doa Anda. Bab ini mengajarkan kita untuk mengubah daftar keluhan menjadi daftar syukur, dan saksikanlah bagaimana hidup Anda berubah dalam sekejap. Untuk memperkuat iman kita, mari kita lihat sejarah dan realita. Kita mengenal kisah Ibunda Ismail, Siti Hajar. Beliau berlari antara Safa dan Marwah di tengah padang pasir yang tandus mencari setetes air untuk bayinya yang kehausan. Logika berkata, tidak ada air di sini, kalian akan mati. Namun Hajar berkata kepada Ibrahim, "Jika ini perintah Allah, maka Dia tidak akan menelantarkan kami." Hajar tidak hanya duduk diam, beliau berikhtiar semampunya sambil terus berharap. Hasilnya, air Zam-Zam memancar, bukan dari hasil lari Syafa Marwahnya, tapi dari hentakan kaki bayinya. Doa dan kepasrahan Hajar telah menggerakkan tangan Allah untuk menciptakan mata air yang tidak pernah kering hingga ribuan tahun kemudian. Lihat pula kisah di zaman modern, betapa banyak orang yang divonis dokter tidak bisa memiliki keturunan selama puluhan tahun, namun setelah mereka pasrah sepenuhnya dan bersedekah secara ekstrim, Allah berikan mereka keturunan di usia yang tidak lagi muda. Ada pula kisah seorang pedagang yang sudah diambang kebangkrutan dan dikejar penagih utang. Namun setelah ia memperbaiki sholat subuhnya dan rutin membaca surat Al-Waqiah dengan penuh keyakinan, Allah datangkan rekan bisnis dari tempat yang tak terduga yang melunasi semua utangnya. Kisah-kisah ini bukan dongeng. Ini adalah bukti bahwa hukum Allah berlaku bagi siapa saja yang menggunakan kunci yang sama. Doa yang menembus arsy adalah doa yang disertai dengan perubahan perilaku. Anda tidak bisa meminta surga, tapi berjalan menuju neraka. Anda tidak bisa meminta rezeki, tapi tetap melakukan riba. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan dunia. Keajaiban itu nyata, dan ia seringkali terjadi di detik-detik terakhir saat Anda hampir menyerah. Allah hanya ingin melihat seberapa jauh Anda percaya padanya. Jangan pernah mengukur kekuasaan Allah dengan pengalaman pahitmu di masa lalu. Setiap doa memiliki takdirnya sendiri, dan selama doa itu masih terucap, selama itu pula keajaiban masih mungkin terjadi. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, satu hal yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam sanubari. Doa adalah ibadah. Terlepas dari apakah permintaan kita dikabulkan sekarang, besok, atau nanti,
Setiap huruf yang kita ucapkan dalam doa sudah dicatat sebagai pahala yang besar. Jangan pernah merasa rugi karena telah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak sanggup berdoa, dan orang yang paling sombong adalah orang yang merasa tidak butuh berdoa. Jadilah hamba yang ahli doa. Jadikan doa sebagai nafasmu, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran saat ada masalah. Berdoalah saat Anda bahagia, agar Allah mengingatmu saat Anda susah. Berdoalah untuk hal-hal kecil, hingga tali sandal yang putus pun mintalah kepada Allah, agar Anda selalu merasa bergantung padanya. Dan jangan lupa, doakan juga saudara-saudaramu tanpa sepengetahuan mereka. Karena saat Anda mendoakan orang lain, malaikat akan berkata, "Amin," dan bagimu hal yang sama. Inilah cara tercepat agar doa kita dikabulkan. Terima kasih telah menyimak konten ini hingga akhir. Semoga narasi ini menjadi penguat bagi hati yang sedang gundah dan menjadi lentera bagi jiwa yang sedang mencari arah. Ingatlah, arsy Allah tidak pernah jauh dari hamba yang bersujud. Masalahmu mungkin besar, tapi Allah jauh lebih besar. Pulanglah ke rumah, ambillah wudhu, hamparkan sajadah, dan mulailah bicara kepadanya. Bicaralah seolah-olah ini adalah kesempatan terakhirmu. Mintalah dengan penuh cinta dan harap. Saya Suara Surau, mohon pamit. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa tulis kita dan mengumpulkan kita semua di dalam naungan rahmat-Nya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.